atas bukit jauh, nampak salib kayu, lambang siksa sengsara nista. Yesus telah dipaku pada salib itu, mati ganti insan berdosa. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Salibnya dihina, ditolak dunia, namun bagiku mulia suci. Karena domba Allah yang tinggalkan surga, mati atasnya di Kalvari. Kan ku kasihi terus salibnya, sampai ku tinggalkan yang fana. Akan ku pegang terus salibnya, sampai ku tukarkan mahkota. Shalom warga kerajaan Allah di RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir beribadah bersama kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik di ibadah raya maupun roki atau gereja anak. Dalam kesempatan ini, kami menghimbau kepada setiap warga kerajaan untuk bisa datang 30 menit sebelum ibadah dimulai, supaya mendapatkan posisi tempat duduk yang terbaik dan demi kenyamanan bersama dengan tidak mengganggu jalannya ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita
muda jadi juru tenung saudaraku, dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu ya, ramalan saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi, yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, ya, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Enggak waktu berapa menit semuanya akan hilang saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri saudaraku, ya. Seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya. Bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus, ya. Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk suit the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Karena apa saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan. Maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom RGCC. Sekali lagi shalom RGCC. Oke ya, puji Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada di tempat ini untuk mengawali perenungan kita selama ibadah hari ini. Saya undang semua Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita mau membaca
beberapa ayat di Mazmur 95 ayat 6. Shalom RGCC Timbasan. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan dombanya, tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Dari Mazmur 95 ini kita diingatkan bahwa hari ini kita mau sama-sama mengucap syukur. Mari kita membawa syukur kita saat kita memuji Dia dengan penuh ucapan syukur kita menyembah Dia. Kita boleh berlutut, boleh bersujud, apapun yang kita boleh lakukan. Tapi ingatlah bahwa apa yang kita lakukan, pusat penyembahan kita itu adalah kita bersyukur bahwa kepada Dia Allah yang telah menjadikan kita, kepada Dia Allah yang telah menyelamatkan kita, Allah yang telah menghidupkan kita, karena yang kita awalnya kita telah mati karena dosa-dosa kita. Dan kalau hari ini tadi dibilang bahwa mereka telah melihat perbuatanku, bangsa Israel kurang melihat apa perbuatan besarnya Tuhan. Kalau hari ini kita mau melihat perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, ya memang bisa dibilang, oh yang sakit sembuh, naik jabatan, atau dapat jodoh, dapat kerjaan. Ya itu perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi tidak cukup sampai situ saja. Perbuatan Tuhan yang tadi dibilang yang gagah perkasa, itu hanya satu, yaitu Dia yang telah mati, yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Saat Dia berteriak, Eli Eli lama sabachthani, itu adalah perbuatannya yang paling perkasa yang Dia curahkan buat setiap kita. Tidak ada satu pribadi pun yang mau mati buat kita yang telah berdosa kecuali Dia. Jadi biarlah itu menjadi pusat dari pujian dan penyembahan kita, menjadi pusat dari kehidupan kita, bahwa Dia yang perkasa, Dia yang menjadikan alam semesta ini, itu menuntun kita. Dia gembala kita, kita dombanya. Betapa bersyukurnya kita sebagai umat pilihannya. Mari kita sama-sama menyembah Dia, mari kita sama-sama memuji Dia, karena bukan kita datang menyembah Tuhan bukan karena untuk apa yang Tuhan bisa lakukan pada kita, tapi kita datang di tempat ini, kita memuji untuk mengucap syukur atas kematian dan kebangkitan Kristus yang telah menyelamatkan kita. Mari kita menyembah Dia. Menghidupkan kami.
luka, agung dan mulia. Cintamu sempurna. Gunung-gunung dan samudra tercipta oleh firman-Mu. Cakrawala lukisan keajaiban-Mu. Demikian hidupku tercipta indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan cara-Mu memulihkan. Ajaib cinta-Mu yang Kau letakkan telah membalut setiap luka, agung dan mulia. Cinta-Mu seindah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah ku bayangkan cara-Mu memulihkan. Ajaib cinta-Mu yang Kau letakkan, sungguh membalut setiap luka, agung dan mulia. Cinta-Mu sempurna. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu, anugerah-Mu yang memulihkan setiap kami, memulihkan kami dari dosa kami. Thank you Lord, karena Engkau menebus kami dengan darah yang mahal. Sungguh tiada kata yang dapat melukiskan betapa kami mengucap syukur Tuhan atas darah yang tercurah. Engkau setia selagi kami masih tidak setia Tuhan. Engkau mengasihi kami selagi kami menjadi musuh Allah. Begitu kami sangat mengucap syukur buat Engkau Tuhan. Sangat indah perbuatan-Mu, sangat gagah perkasa apa yang telah Kau lakukan dalam kehidupan kami. Hal yang kami sebenarnya paling kami rindukan, bahwa Engkau telah menebus kami, Engkau telah mengalahkan musuh terbesar kami, yaitu kematian karena dosa. Thank you Lord buat segala yang Kau buat setiap kami. Indah, indah semua yang Kau buat. Sungguh tak pernah kami bayangkan Tuhan, Kau
dan kebangkitan-Mu yang telah menghidupkan kami, menyelamatkan kami dari dosa kepada terang yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menari buat Tuhan, katakan amin. Sebab karena darahnya kita boleh hidup, amin. Tak ditebus hanya oleh darah Yesus, ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Kulihat pengampunan hanya oleh darah Yesus. Hatiku disucikan hanya oleh darah Yesus. Oh, darah yang kudus, darah Sang Penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh, 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 oh. Say what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. For my pardon, this I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, this I plead. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the Lord that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other one I know. Nothing but the blood of Jesus. Sing on. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Yeay. Sebab kita tahu hanya Yesus yang terbesar dan termulia. Amin. Amin. Oke. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Oh, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Tepuk tangan di atas kepala. Kau Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. RGCC, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oke, buat adik-adik Rocky silakan ke depan. Sini aja, sini. Lihat ada kita. Halo. Iya dong. Oke, adik-adik Rocky sudah siap? Ya, sudah siap belum? Oke, saya mau undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa buat adik-adik Rocky. Kita percaya bukan karena mereka masih kecil kelihatannya, tapi kita percaya generasi mereka adalah generasi yang powerful. Amin. Yuk, kita mau sama-sama berdoa buat mereka.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat semua perbuatan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kalau hari ini kami bersuka cita Bapa, karena kami boleh dipercaya oleh generasi yang luar biasa. Generasi yang mungkin secara usia mereka masih kecil Bapa, tapi kami percaya lewat hidup mereka, sekitar mereka diberkati. Sekitar mereka boleh melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Kami percaya Bapa, Engkau yang akan memberikan mereka pengertian. Engkau yang akan berbicara kepada mereka pribadi lepas pribadi. Setiap apa yang disampaikan oleh guru-guru Rocky, kakak-kakak Rocky bisa mendarat dengan baik di hati mereka, bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat dalam hidup mereka Tuhan. Bahwa orang di sekitar mereka lewat pertemanan mereka, lewat studi mereka, di keluarga mereka, sekitarnya boleh melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Diberkati mereka Tuhan, bahwa setiap apa yang mereka pelajari sampai hari ini, Engkau yang akan memberikan pengertian kepada mereka. Mereka akan semakin terpesona dengan Engkau. Mereka akan semakin terpesona dengan kebenaran Injil-Mu Tuhan. Buat semua yang beribadah dengan sukacita katakan, Shalom MDCC, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang telah dicantumkan atau dengan scan QR melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia. Dan yang ingin menabur melalui cash dapat mengambil amplop persembahan di meja aser. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kasih karunia dan setiap penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan, hari ini kami memberikan persembahan, biarlah hati yang baru dan pengertian yang benar Kau berikan kepada kami, bahwa Engkau yang terlebih dahulu memberikan segalanya dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau kami dimampukan untuk memberikan persembahan pada hari ini, semuanya juga karena Engkau. Tuhan, kami juga berdoa biarlah melalui apa yang kami berikan ini bisa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita dan biar semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sekuler pada dasarnya adalah aktivitas umum yang Tuhan izinkan. Hal itu pada dasarnya adalah baik. Namun berbeda dengan kekristenan. Tidak memiliki narasi. Sementara itu, seberapa banyak pengalaman seberapa banyak penderitaan kita, dosa kita sendiri, kita mengingini sesuatu dengan begitu sangat, kita belum dapat kita anxious, kita tidak dapat kita depresi, kita tidak dapat orang lain, kita difitnah, dibully, kita difitnah, kita sakit hati, diculik, ataupun sistem-sistem di dunia ini yang sudah rusak. Lantas apa kata Injil mengenai? Kita akan bahas hal ini di seminar, Hope to see you. Shalom MDCC, tiba saat. Psikologi sekuler pada dasarnya adalah anugerah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tinggal berapa minggu lagi kita akan ada acara ini, Gospel and Mental Health. Jadi manfaatkan dengan baik Bapak Ibu Saudara bisa mendaftarkan diri Bapak Ibu Saudara gratis di hotel ini, di Alimar tempatnya 17 jam 5 sampai jam 8 ya Bapak Ibu Saudara. Jadi akan dilayani oleh Jevon Ghazali. Ya, beliau adalah founder dari Millennial Christian. Terus habis itu penulis buku Gospel Immersion ya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan, khususnya jemaat lokal di tempat ini bisa mendaftar segera supaya bisa diperlengkapi ya. Bisa diperlengkapi untuk juga melayani. Ini dalam rangka ulang tahun RGCC yang ke-19 ya. Kalau runtutan sejarahnya 19, tapi kalau dari perintisan baru 2 tahun ya. Tapi kita mau pakai yang secara sejarah bagaimana Tuhan berkasih karunia kepada kita hingga hari ini. 19 tahun perjalanan kita dari RGCC sampai hari ini. Dan kita mau mengekspresikannya itu lewat acara untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Baik gereja lokal di tempat ini juga bagi gereja-gereja yang ada di sekitar Malang. Jadi segera daftarkan diri Bapak Ibu Saudara untuk diperlengkapi. Apa sih itu? Mental health ini jadi kebutuhan sekarang, khususnya Gen Z ya, generasi milenial, khususnya Gen Z ini. Banyak kasus, banyak hal-hal yang perlu kita pelajari.
bagaimana gospel bicara tentang itu. Jadi segera daftarkan diri gratis ya Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma disimpan untuk diri Bapak Ibu sendiri, juga sampaikan kepada orang-orang yang membutuhkan mungkin ya. Sebarkan, minta arahkan ke Instagram kita ya di RGCC itu. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa share kepada orang-orang, teman-teman Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan. Nah, saya juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di RGCC Rock Generation Community Church ya. Home for the imperfect, rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna. Yang mau rindu berubah, berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk diperlengkapi dan memperluas kerajaan Tuhan. Dan lewat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Jadi kita bertumbuh bersama di tempat ini. Selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Dan kita akan mendoakan rekan kita yang baru saja lulus ya. Lulus dengan luar biasa ya, lulusan terbaik ya. Sarjana komputer, sarjana Eskom ya, lulusan terbaik dari Universitas Brawijaya. Saya undang Cecil. Aduh, ini tulisannya Cecil. Ayo Cecil, lulusan terbaik ya. Dan ini juga sekalian doa, bukan doa perpisahan tapi doa pengutusan buat dia. Kita enggak pernah pakai doa perpisahan ya. Sampai kapanpun RGCC adalah rumahmu. Kamu mau datang ke sini kapan saja, hubungi Cece Joan, hubungi siapa dari kita, ini selalu rumah kita. Malang akan selalu menjadi rumahmu. Teman-temanmu yang ada di Papua juga, yang bingung lagi mau ke Malang, mau sekolah di mana ya, nanti aku enggak punya keluarga rohani dan sebagainya. Sampaikan di RGCC ini, wah ya kan. Nah untuk selanjutnya, monggo silakan. Lulusan terbaik, berapa IP-nya? 3,97. Iya. Satu pertanyaannya, kamu harus meletakkan Yesus di pusat segalanya dari semua kesaksian itu. Silakan, bagaimana kesan pesannya jadi lulusan terbaik? Kesan, terbaik. Bersyukur pastinya. Iya. Ayo lanjut. Dan pastinya juga berkat RGCC yang mendukung aku selama ini di Malang gitu. Ya, jadi kalau kesan pastinya sangat bersyukur ya Tuhan tempatkan aku di RGCC sejak awal. Aduh, sorry aku nyontek sambil. Iya, enggak apa-apa. Dan ya pastinya dari awal udah banyak cerita ya kok, apalagi Tuhan tuntun aku juga untuk memilih di mana sih aku mau bertumbuh gitu kan. Dan aku Tuhan tuntun untuk di RGCC dan aku sangat bersyukur untuk itu ya. Apalagi RGCC itu peduli gitu dengan pertumbuhan rohani setiap dari jemaatnya. Dan aku sangat bersyukur untuk itu. Pastinya banyak yang udah aku peroleh dan aku belajar banyak gitu ya di RGCC, terutama dari pertumbuhan, bagaimana mengenal Injil itu sendiri gitu ya. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan setiap harinya. Belajar untuk lebih lagi kalibrasi hati, bukan melihat apa yang udah aku lakukan tapi apa yang udah Tuhan lakukan buat aku gitu. Yeah. Bagaimana Yesus sudah berkorban di kayu salib, bagaimana sejak awal kita udah dipilih sama Tuhan dan ya Tuhan udah mengasihi kita dari awal gitu. Padahal ya mungkin kita semua kan berdosa gitu kan, dan aku sering banget pastinya nyakitin hati Tuhan gitu. Jadi ya gak ada kata yang bisa melukiskan gitu ya besar indahnya kasih Tuhan gitu buat kita. Dan ya ini juga pastinya memberi dampak ke kehidupan aku sehari-hari. Mungkin kalau dulu aku bersyukur itu membandingkan apa yang aku punya dengan apa yang orang lain dapetin, apa yang orang lain punya. Tapi kalau sekarang ya aku bandingin sama apa yang udah Tuhan lakukan buat aku. Tuhan mati buat aku, Tuhan sangat mengasihi kita semua ya kan, betul? Dan juga termasuk pelayanan di RCM gitu. Aku diingatin lagi kalau pelayanan itu bukan buat kita yang lebih besar tapi buat Tuhan yang lebih besar gitu. Buat bentuk syukur kita sama Tuhan gitu, dan ya bentuk penghormatan kita juga sama Tuhan gitu. Jadi thank you so much RGCC, thank you so much Kodev, Mak, Pak Alek, Jojoan, Cek Kristi, Kak Angel, Cecen, semuanya. Dan ya harapannya pastinya di sini tetap seperti moto andalan ya, Home for the Imperfect. Sebagai rumah gitu, terutama untuk generasi muda buat kita bertumbuh, dimuridkan dan sama-sama muliakan Tuhan.
Happy birthday juga buat RGCC. Semoga acara workshopnya lancar dan bisa memberikan dampak positif untuk banyak jiwa di Malang tentunya. Itu saja dari aku. Terima kasih. Mari kita berdoa, kita akan mengutus Cecil ya ke tempat yang baru. Ya rencananya ke Ozi ya. Amin, yes. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan mengutus Cecil ke ladang yang baru, di tempat yang baru di mana Tuhan menempatkan dia. Tuhan, kami berdoa. Kami yakin dan percaya keberhasilannya dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan tidak akan ada artinya. Bahkan kata Paulus, justru karena aku semakin mengenal Kristus, bahkan apa yang aku dapatkan itu tidak bisa dibandingkan. Aku anggap rugi, aku anggap sampah karena kemuliaan Kristus. Biarlah Cecil dimanapun dia berada menyadari itu. Setiap langkah kakinya, setiap keberhasilannya, bahkan setiap kegagalannya mungkin, dia bisa memandang Engkau lebih dari segala keberhasilannya, lebih dari segala kegagalannya, lebih segala apa yang dia bisa kerjakan. Karena Kristus yang ada dalam dirinya menjadikan dia saksi di tempat yang baru Tuhan. Levelnya tidak sama lagi seperti level yang sebelumnya. Pertumbuhan rohaninya Engkau berkasih karunia terus bertambah Tuhan, terus berakar di dalam Kristus. Semakin melihat Yesus lebih indah, lebih mulia, lebih cemerlang dari semua karir yang bisa dia bangun. Dan biarlah itu menjadi kekuatannya, memotivasi dia, mendorong dia di tempatnya yang baru. Kami mengutus dia di dalam nama Tuhan Yesus di tempat yang baru. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Bukan muridnya Cecil, tapi muridku, muridnya Yesus Kristus. Dan ajarlah mereka, baptis mereka, ajarlah mereka untuk melakukan apa yang sudah aku perintahkan. Di tempat yang baru, semakin bercahaya, Kristus semakin luar biasa dalam kehidupanmu. Dan berkat ini, berkat dari Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, ketiga yang esa yang tidak pernah meninggalkan engkau, itu memberkatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati Cecil. Yes, Oke, nanti kita foto-fotonya. Tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita meneduhkan hati kita. Mari kita ingat kembali siapa kita. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita ingat kembali bagaimana cara hidup kita. Kita ingat kembali bagaimana seringkali kita menyakiti hati Tuhan. Kita ingat kembali betapa kita tidak layak di hadapannya. Kita seperti kain kotor. Bahkan perbuatan baik kita sekalipun itu seperti kain kotor. Biarkanlah pada pagi hari ini kita ingat kembali siapa diri kita. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun syukur kepada Allah, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memandang kami begitu berharganya, sampai Kau merelakan diri-Mu menebus setiap dosa kesalahan kami. Kami yang harusnya mati, kami yang harusnya disiksa di kayu salib itu. Tapi kami tahu betapa dalamnya besarnya kasih setia-Mu Tuhan. Engkau telah menggantikan kami. Dan kami pada saat ini telah dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau. Sehingga ketika kami boleh hadir di tempat ini, karena Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang menjadikan kami menjadi ciptaan baru melalui pertolongan Roh Kudus. Engkau yang menjadikan kami boleh merepresentasikan Engkau kembali lagi serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkanlah pagi hari ini kami ingin mendengar peneguhan firman-Mu. Biarkanlah Engkau sendiri yang menguasai hati, pikiran, perkataan hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biarkan hanya rancangan-Mu yang dinyatakan, kuasa-Mu yang diberitakan, kabar sukacita Injil-Mu yang dinyatakan. Dan setiap jemaat di tempat ini bisa menangkap isi hati Tuhan, berema dalam kehidupan jemaat, dan menjawab apa yang menjadi kerinduan hati jemaat, dan terlebih lagi bersesuaian dengan kerinduan hati-Mu. Ini kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan hikmat pengertian untuk setiap kami. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangatlah ya kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Oke. Wah, tidak akan afdol begitu kalau kita tidak diingatkan kembali apa poin penting yang menjadi bahan pembicaraan dalam 1 bulan ini. Dari awal KM Gathering sampai dengan kemarin semuanya berbicara tentang misi. Wah, misi permisi, bukan. Ini adalah misi memberitakan kerajaan Allah, Injil Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama. Pemberitaan firman Tuhan akan diawali dengan kita membaca bersama-sama satu cerita, satu pengalaman iman yang juga dituliskan di Alkitab. Nanti sebelum saya kembali lagi ke judul, bahwa bahasan pagi hari ini saya ambil judul Authorized to Influence Powerful. Wise. Powerfulnya di mana? Ini PowerPoint-nya adalah powerful loh. Halo Kak Ju. PowerPoint-nya adalah powerful. Nah, mari kita baca bersama-sama. Kita akan baca. Oke. Dari 2 Korintus. Nah. Tolong dong dibantu. Nah,
2 Korintus 4 ayat 1 sampai ke 5. Boleh ya kita baca bersama-sama Bapak dan Ibu, cukup terlihat? Ya Tuhan Yesus. 2 Timotius, wah ini belum aja, ini sudah erorisme gitu kan. Haleluya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. 1 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 4, 1 sampai 5 kita sudah baca. Nah, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu konteks dari bacaan ini. Kepada siapakah surat 2 Timotius ini ditulis? Kepada Timotius, pintar. Oleh siapa penulis kitab, penulis surat Timotius ini? Paulus. Nah, surat 1 dan 2 Timotius itu ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius muridnya. Yang ia tuntun di dalam iman. Jadi di 1 Timotius 1 ayat yang kedua itu dikatakan bahwa ada hubungan antara Paulus dan Timotius. Siapakah Paulus dan siapakah Timotius? Paulus ini bertemu dengan Timotius itu di kota Listra. Dan kemudian membawa Timotius bersamanya dalam pelayanan penginjilan. Jadi mungkin kalau digambarkan, Paulus bertemu dengan Timotius, kemudian Timotius ini dimuridkan oleh Paulus, dan pada akhirnya Timotius ini ditempatkan di suatu jemaat dan menggembalakan jemaat, yaitu jemaat di Efesus. Jadi ketika kita perhatikan di sini ada hubungan yang sangat erat dan dekat antara Paulus dan Timotius. Ini berbicara seorang guru dan murid. Seorang pimpinan dan bawahan, rekan sekerja dalam proses persebaran Injil. Jadi saya pikir si Paulus ini pasti sangat mengenal si Timotius, demikian juga sebaliknya. Timotius pasti sangat mengenal si Paulus. Timotius juga digambarkan sebagai seorang yang muda. Bahkan ketika mungkin ditempatkan di sebuah jemaat di Efesus, ini jemaat yang tua yang sudah berdiri sebelum si Timotius itu datang begitu. Sehingga ada juga di dalam suatu proses pembacaan firman kalau Bapak Ibu sampaikan bahwa jangan kamu menganggap rendah karena engkau muda, dikatakan juga ada seperti itu. Nah, Timotius menggembalakan jemaat Efesus. Paulus menuliskan surat ini. Posisinya Paulus sedang di dalam penjara di Roma menjelang akhir hidupnya. Jadi ketika kita bayangkan ini seperti surat wasiat. Surat wasiatnya si Paulus yang mengingat bahwa aku ini punya anak rohani yang ku gembalakan, yang aku didik sedemikian rupa, yang aku percayakan sebuah jemaat yang pada akhirnya nanti si Paulus ini memiliki otoritas, memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa mengarahkan Timotius. Dalam hal apa? Dalam hal memberikan ajaran, memberikan dorongan dan nasihat pastoral Timotius dalam pelayanannya. Jadi bagaimana caranya Timotius melakukan
pelayanannya, bagaimana caranya Timotius menggembalakan ajaran-ajaran yang dia ajarkan, semuanya saya pikir pasti tidak akan pernah lepas dari peran Paulus. Nah, kita akan baca dan lebih dalam lagi tentang apa sih isi yang surat 2 Timotius 4 ayatnya yang pertama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Penekanan pada ayat yang pertama ini berbicara tentang bagaimanakah pesan yang ingin disampaikan oleh Paulus itu bukan pesan yang sembarangan. Pesan ini adalah pesan yang sangat penting. Kenapa? Karena Paulus memberi penekanan. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Berarti ada suatu hal yang harus pada akhirnya dikerjakan oleh Timotius. Ada perintah yang harus dikerjakan oleh Timotius. Ada urgensi dari hal yang dikatakan Paulus nantinya kepada Timotius. Dan yang paling luar biasa, Paulus ini mengatakan bahwa berpesan demi penyataannya, besar dan kerajaannya. Siapakah itu? Dia katakan di hadapan Allah dan Yesus Kristus. Jadi ini bukan pesan yang main-main. Ketika kita berbicara penyataan Allah, berarti itu adalah bagaimana sosok Yesus Kristus itu hadir di dunia. Dan ketika berbicara tentang kerajaannya, ini adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang pada akhirnya dipimpin oleh kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya. Berbicara tentang akhir zaman. Ada waktu yang akan terus digerakkan dan ini tidak akan bisa kembali. Urgensinya pada saat Yesus Kristus datang, maka waktunya berhenti. Maka pesan ini akan dikerjakan selama masih ada kesempatan dan waktunya terus berjalan. Ini adalah pesan penting. Apa yang mau dikatakan Paulus dengan pesan dengan penuh urgensi dan otoritas sebagai seorang pemimpin kepada seorang anak didik dan juga anak rohaninya. Paulus berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Pada ayat ini Paulus memberikan perintah dan instruksi kepada Timotius. Apa yang harus Timotius lakukan? Apa yang harus Timotius lakukan pada saat Timotius pada perannya saat itu sebagai gembala jemaat, sebagai pemimpin jemaat. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pasti pada saat itu Paulus paham bagaimana situasi atau kondisi jemaat di Efesus. Bagaimana kesiapan Paulus sebagai seorang anak muda ketika dia harus berhadapan dengan jemaat. Dan bagaimana Paulus juga memberikan perintah bahwa engkau harus tetap menyatakan kebenaran di tengah-tengah angkatan yang mungkin jauh lebih senior dibandingkan dengan Timotius. Bagaimana Timotius diminta untuk menegur jika ada yang salah dan memberikan nasihat dengan kesabaran. Dengan tujuan apa? Pengajaran. Di sini poinnya Paulus memberikan instruksi bahwa engkau harus memperlengkapi jemaatmu. Engkau harus mempersiapkan dirimu dengan baik, dengan kebenaran firman, menyatakan kebenaran firman, teguh dengan apa yang telah kuajarkan dan nyatakanlah itu kepada jemaatmu. Berbicara tentang bagaimana Timotius harus berdiri sebagai seorang pemimpin dalam komunitasnya. Berikutnya, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat.
tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Dalam kasus ini, dalam ayat ini, Paulus sedang menunjukkan kepada Timotius kemungkinan bagaimana sih kondisi jemaat nantinya. Karena akan datang waktunya, berarti pada situasi Paulus berbicara itu belum. Tetapi Paulus sudah memberikan instruksi kemungkinan, prediksi, tindakan preventif. Bagaimana sih situasi jemaat di mana engkau itu ada? Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Mungkin terjemahan yang lebih tepat, orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Maka apa yang dianggap itu menyenangkan, apa yang dianggap bahwa itu menguntungkan, apa yang dianggap bahwa itu membawa kebaikan menurut perspektif jemaat Efesus pada saat itu, maka mereka akan jauh mendengarkan. Sehingga pengajaran-pengajaran yang ada adalah pengajaran-pengajaran yang mungkin jauh lebih menyenangkan telinga. Dan mereka memilih-milih siapa pengajar yang cocok buat mereka. Dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membuka bagi dongeng. Pasti saya membayangkan situasi pada saat itu, mereka ini kan ada fortune teller gitu ya, perdukunan, ilmu yang istilahnya mereka itu jauh lebih melihat situasi, wah kamu nanti seperti apa, karena pada saat itu penyembahan berhala juga ada begitu. Dan mereka memiliki dewa-dewa dan juga imam-imam mereka yang mungkin lebih menyenangkan hati dan pikiran mereka. Mereka lebih mementingkan atau lebih percaya dengan cerita-cerita yang tidak ada dasar alkitabiahnya daripada kebenaran yang hakiki, yaitu Injil itu sendiri. Dan yang terakhir dalam ayatnya yang kelima, Paulus mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini adalah misi perintah yang pada akhirnya tidak hanya dinyatakan dalam jemaat di Efesus saja, tetapi dia melakukannya pemberitaan Injil untuk jemaat di luar Efesus juga. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Saya membayangkan dengan situasi yang pada saat itu pasti tidak mudah. Bagaimana akhirnya dia harus berhadapan dengan masyarakat, jemaat yang seperti itu, yang tidak mau mendengar kebenaran, hanya ingin melihat dan apa yang menguntungkan dirinya sendiri. Ketika Timotius tidak memiliki keteguhan iman, memiliki karakter yang kuat, memiliki integritas yang kuat, pasti dia tidak akan sanggup. Paulus dalam hal ini mengingatkan kepada Timotius, kuasailah dirimu. Terjemahan yang lain, jadilah tenang. Supaya apa yang kau kerjakan itu pasti jauh well prepare dan juga terkontrol dengan baik. Kontrollah dirimu terlebih dahulu, jadilah tenang. Sabarlah menderita. Dalam proses perkabaran Injil pada saat itu, Paulus sudah tahu bahwa tidak akan gampang, tidak akan mudah. Ada hal-hal yang namanya penolakan, ada yang namanya penganiayaan. Karena pada masa itu bagaimana kita dengar ya cerita tentang martir-martir Allah. Bagaimana proses ketika kehidupan mereka memberitakan Injil dan bagaimana akhir kehidupan mereka karena pemberitaan Injil. Banyak sekali hal yang diceritakan dan itu tidak mudah. Sabarlah menderita ketika pemberitakan Injil. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Dengan kekuatan iman, kekuatan karakter, dengan integritas, dengan pemberitaan firman yang benar, kerjakanlah pemberitaan Injil itu.
Paulus menyatakan kepada Timotius, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil itu. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Saya berpikir pasti ini berbicara tentang kesetiaan, konsistensi. Bagaimana si Timotius harus tetap melakukan itu secara kontinu. Dengan intensitas yang terus-menerus. Bagaimana akhirnya integritas dia, cara kehidupan dia pun dilihat oleh jemaat. Wah, saya pikir ini bukan suatu hal yang mudah. Bapak, Ibu, Saudara, kalau pada akhirnya pesan ini atau misi ini ditanyakan kepada kita dan diberikan kepada kita, sanggupkah kita melakukannya? Bukankah situasi gereja pada saat itu sama juga dengan situasi gereja saat ini? Pemurtatan, banyak orang mulai meninggalkan iman dan berpaling kepada ajaran sesat dan dongeng-dongeng. Berapa banyak yang lebih suka zodiak, fortune teller, berapa banyak yang lebih suka apa auramu, bagaimana auramu hari ini, bagaimanakah jodohmu, jodoh di angka 3 akan apa ya? Orang di angka 3 di, wah salah ya, garing ternyata. Itu adalah jodohmu. Mereka, kita lebih banyak dan lebih sering suka dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan kita. Banyak sekali juga kita temukan ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu yang mulai menyebar di tengah jemaat. Dan yang paling membuka hati dan pikiran saya adalah ya bahwa orang tidak lagi tahan mendengar kebenaran. Apalagi itu yang mempengaruhi pola hidup dan cara hidup. Sebagai jemaat tidak lagi mau menerima pengajaran yang sehat dan benar, tetapi lebih memilih untuk mengikuti keinginan pribadi. Ketika mungkin pemberitaan firman ini diperhadapkan kepada kita, kita bisa berada dalam dua posisi. Sebagai penerima pesan, yaitu sebagai pengajar, sebagai pemimpin, dan sebagai jemaat. Sebagai jemaat, apakah ini terkonfirmasi situasi yang diprediksi Paulus 2000 tahun yang lalu? Bahwa situasi dan kondisi jemaat saat ini adalah seperti itu. Dan ketika kita memberi diri kita dalam posisi sebagai penerima pesan, sanggupkah kita berdiri kokoh teguh dengan kebenaran firman untuk menyatakan kebenaran Injil di tengah-tengah angkatan yang bobrok ini? Saya pribadi jawabannya tidak sanggup. Saya seringkali banyak alasan untuk mengatakan mungkin atau bahkan tidak terfikirkan untuk memberitakan Injil. Mungkin bukannya tidak mau, bahkan tidak terpikirkan bahwa itu adalah bagian saya untuk memberitakan Injil. Dan ketika saya mau sekalipun, apakah ini yang menjadi prioritas utama? Karena ketika berada dalam tantangan zaman, mungkin pekerjaan saya jauh lebih urgent saya prioritaskan daripada menyatakan kebenaran pemberitaan Injil itu sendiri. Atau saya sudah sangat percaya, saya pun memberitakan Injil, tetapi saya tidak intensional melakukannya. Dan ketika melihat bagaimana cara hidup saya, sepertinya saya tidak sanggup untuk menjadi sempurna. Masih banyak kekurangan dalam diri saya. Saya tidak pandai berbicara, saya malu, saya introvert. Atau kebalikannya, saya tidak tahu malu. Saya terlalu ekstrovert. Dan saya lebih memikirkan hal-hal yang mungkin kelihatan di depan mata, itu lebih penting saya kerjakan. Baik itu pekerjaan saya, baik itu keluarga saya, baik itu hal-hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ketika
standarnya adalah sempurna. Tidak bisa, tidak sanggup. Tapi Bapak dan Ibu Saudara, ini ya pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana jika perintah atau misi yang sama diberikan kepada kita? Sanggupkah kita melakukannya dengan sempurna? Bahkan dikatakan perbuatan baik kita yang kita anggap ya, kalau kita memberitakan Injil itu adalah ketika kita menyatakan kebaikan. Tidak pernah menghujat orang, tidak pernah maki-maki orang, tidak pernah berantem dengan orang, memberkati orang kalau kita punya duit, dan katakan biasanya kan, oh aku mau jadi saluran berkat, wah itu sudah cukup. Jadi ketika Tuhan memberkatiku dalam pekerjaan yang diberikan kepadaku, aku bisa memberkati orang dengan duitku, itu adalah salah satu bentuk pelayananku. Apakah itu pun dengan sempurna? Tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena setitik pun kita melakukan dosa itu akan mengkhamirkan semuanya. Yesus Kristus adalah teladan pribadi yang menyelesaikan misinya dengan sempurna. Gambar ini hanya ilustrasi belaka. Yesus Kristus adalah teladan pribadi yang menyelesaikan misinya dengan sempurna dan tak terbantahkan. Berbicara kesaksian dan otoritas, Yesus Kristus adalah teladan sempurna dalam kesaksian dan otoritasnya atas firman Allah. Sepanjang pelayanannya, Yesus dengan tegas menyampaikan ajaran kerajaan Allah dan menyatakan otoritasnya sebagai anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Siapa sang pemberi otoritas? Bapa di surga. Siapa otoritas yang jauh melebihi itu? Tidak ada. Yesus memiliki otoritas yang sempurna. Kepedulian akan umat. Yesus mengajarkan dan menyatakan kasih dan perhatiannya kepada umat. Ia mengajar, ia memberi contoh, menegur, memberi nasihat dan mengadakan mujizat untuk mereka dengan penuh belas kasihan. Banyak cerita yang pada akhirnya menjadi teladan hidup kita, bagaimana kita mengenal pribadinya Yesus, mengenal pribadinya Kristus. Bahkan mungkin teman-teman kita di luar mengenal kekristenan karena kasih. Siapa yang meneladankan kasih? Yesus. Teladan Yesus adalah teladan yang sempurna. Kesetiaan dan ketekunan. Yesus Kristus adalah teladan kesetiaan dan ketekunan yang sempurna. Ia menyelesaikan misinya sampai titik darah dan menderita mati disalib untuk menyelamatkan umat manusia. Dia menyelesaikannya. Apakah ini gampang? Tentu tidak. Bagaimana proses dia bergumul di Getsemani dengan darah yang tercurah, dengan peluhnya ya yang seakan-akan seperti darah, bukan seakan-akan, dia seperti darah tercurah. Kesetiaan dan ketekunan telah dikerjakan Yesus dengan sempurna. Hal yang luar biasa. Bagaimana dengan sekarang ketika kita tahu bahwa Yesus teladan yang sempurna, Yesus penyelesai misi yang sempurna. Bagaimana sekarang? Sanggupkah Anda melakukan pekerjaan pemberitaan Injil dengan percaya diri? Harusnya yes, kita bisa. Yes, kita mampu. Yes, kita punya kuasa. Why? Kebenaran dan kekuatan Injil yang memampukan kita. Kebenaran dan kekuatan Injil itulah yang memampukan kita. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita percaya? Sudahkah kita menghidupi kebenaran Injil ini? Mungkin kita mendengarkan banyak kali Injil.
Injil, 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 Injil. Apa sih sebenarnya yang mau dikatakan oleh Injil? Jangan sampai berhenti kepada pikiran dan pengetahuan kita. Bagaimana pada akhirnya Injil bisa kita hidupi dan berpengaruh dalam hidup kita. Kalau kita merasa bahwa Injil ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menyelamatkan kita. This is the precious thing that we have. Maka kita akan dengan sukacita mengabarkannya kepada orang lain. Kita akan sukacita menceritakannya. Kalau kita aja mendapatkan berkat secara duniawi, kita suka untuk memperkatakannya, aku baru dapat THR, aku baru dapat liburan gratis, aku baru mendapatkan jodoh, aku baru mendapatkan anak. Semuanya itu merupakan kabar sukacita yang terus digaungkan dan kita itu seakan-akan gak berhenti-berhenti menceritakannya. Setiap orang ketemu itu rasanya itu terus kepingin dikatakan. Yes, haleluya. Kalau Injil itu begitu berharganya dalam hidupmu, maka rasanya itu pengen opo-opo Injil, opo-opo itu menyatakan, Tuhan Yesus baik, Dia sudah mati untuk kita, menebus kita dapat hidup yang baru. Kita enggak mati guys, yes. Berbicara kesaksian dan otoritas. Kita punya otoritas yang powerful. PowerPoint powerful. Wah, kalau game itu mas gak ada musuhnya. Gak ada musuhnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Otoritas tertinggi yang powerful itu sudah diberikan kepada kita. Why? Karena Kristus itu sudah hidup dalam diri kita. Siapa dia? Penguasa sorga dan bumi. Wow, siapa yang bisa mengalahkan otoritas seperti itu? No way, tak ada. Tak ada. Dan yang luar biasa, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Kekuatan yang apa? Powerful. Untuk menjadi saksi-saksi Kristus di seluruh dunia. Bukan dengan kekuatan kita sendiri. Gak sanggup, gak mampu. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Otoritas powerful, kekuatan kuasa powerful. Kitanya power bank. Dipilih dan terlibat dalam misi pemberitaan Injil adalah sebuah privilege. Hak istimewa. Karena kita yang dipilih sebagai anak-anaknya. Kita yang diberikan kuasa. Misi pemberitaan Injil bukan berbicara tentang kamu dan dirimu, namun agenda Allah untuk kepentingan Allah. Ini bukan tentang dirimu, maka tidak akan ada alasan merasa terintimidasi karena kekurangan diri, maupun sombong atas kemampuan diri saat melakukannya. Hanya hormat kemuliaan bagi Allah. Aku enggak bisa Kak, aku enggak bisa. Ini bukan tentang kamu. Ini bukan dirimu. Ketika kamu menceritakan dirimu, maka banyak sekali kebobroanmu dan aku percaya. Demikian juga diriku. Ketika kita melihat manusia, ya namanya manusia, tempatnya salah dan dosa gitu kan katanya.
Tidak akan pernah ada yang sempurna. Bahkan pemimpin hebat pun juga mengecewakan. Tetapi ketika firman diberitakan, kebenaran Injil dinyatakan, bukan menjadi hak kita untuk ngejudge orang kamu layak atau tidak layak memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bagianmu adalah memberitakan, bukan menjadi tanggung jawabmu orang itu percaya atau tidak percaya kepada kebenaran Injil yang kau sampaikan. Selama engkau menyatakan kebenaran Injil yang murni dan tidak berfokus pada dirimu sendiri, maka Roh Kuduslah yang akan menolong setiap orang yang mendengar pemberitaan Injil itu untuk berproses atas pengenalan akan Kristus. Kapankah pada akhirnya kita layak untuk memberitakan Injil? Sekarang, saat ini. Pada akhirnya sebenarnya kita akan sangat berharap kita menghidupi hal ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini adalah respon hati kita ketika kita mendengar kebenaran Injil dan menghidupi Injil. Bagaimana pada akhirnya kita tahu bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam diri kita. Maka pertanyaannya bukan lagi mau atau tidak mau, sanggup atau tidak sanggup. Lakukan saja. Pertanyaan refleksi atas misi pemberitaan Injil dan panggilan pelayanan. Renungkanlah panggilan Tuhan dalam hidup Anda. Apakah Anda sudah terlibat dalam proyek misi pemberitaan Injil maupun terlibat dalam pelayanan? Hal apa yang menghambat Anda? Ketika kita tahu kebenaran Injil yang memberi kekuatan, memberi otoritas yang powerful itu tadi, masihkah ada alasan? Masihkah ada hambatan? Jika Timotius diperlengkapi oleh Paulus, memperlengkapi jemaat dan akhirnya diutus, bukankah hal sama bisa terjadi dalam diri kita? Tidak serta-merta memang kita bisa memberitakan Injil dengan pengertian yang benar. Ada proses di mana kita pun diperlengkapi. Ada proses di mana kita pun mengalami secara pribadi terlebih dahulu. Orang akan bisa memberikan kesaksian yang powerful, katanya gitu kan, kalau dia ngalamin terlebih dahulu. Kita nggak akan bisa memberi sesuatu yang kita nggak punya. Kita memberi sesuatu yang kita punya. Pengenalan kita akan Allah. Kita ngalamin kebenaran Injil dalam diri kita. Kita dimurnikan hati kita atas motivasi pelayanan kita. Setiap kali kita dikalibrasi dengan kebenaran Injil. Bagaimana kita berproses dengan komunitas kita akan jauh lebih menolong ketika kita tinggal di dalam komunitas. Karena bersama-sama dengan komunitas kita diperlengkapi. Mungkin suatu kali nanti Kodev akan bilang kepada kita, Alex, gembalakanlah jemaat Latifah. Gembalakanlah jemaat Sawah Jajar Bultina. Dan mungkin pasangan-pasangan baru di tempat ini pun akhirnya juga bisa berkata kepada pasangannya, saya mau nyanyi. Pergilah kasih, kejarlah panggilan hidupmu. Selagi masih ada waktu, lalu ajaklah diriku. Ku kan memperlengkapimu, melayani bersamamu,
agar nyatalah kebenaran Injil itu. Sudah cukup. Mau tidak mau kita harus mempersiapkan diri. Mau tidak mau kita harus diperlengkapi. Komunitas yang tepat, pasangan yang tepat, pasti akan membawa kita pada pertumbuhan yang tepat juga. Mengarah kepada kebenaran Kristus, mengarah kepada kebenaran Injil, memberikan instruksi bagaimana harus melakukannya. Aduh, terdek saya. Wah, untung hanya satu lagu saja. Pelajari kebenaran Injil dan firman Tuhan serta terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus untuk melayani dengan dasar yang benar. Ketika kita menyatakan kebenaran Injil, dikatakan tadi adalah ini bukan tentang diri kita. Ini bukan berbicara tentang pencapaian kita. Ini bukan berbicara tentang berapa banyak jiwa yang mungkin sudah kita menangkan. Berapa banyak daerah yang sudah kita adakan KKR. Ini berbicara tentang bagaimana proses pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Persebaran Injil tidak perlu kembangan mujizat. Kembangan mujizat itu gimana maksudnya? Sebentar. Bahasanya ini antara bahasa Jawa karo bahasa Indonesia dijadikan satu. Maksudnya adalah Injil yang murni itu sudah cukup penuh kuasa powerful untuk diberitakan. Tanpa tambahan bahwa aku ini sudah disembuhkan. Aku ini sudah bisa membayar hutang-hutangku karena aku percaya kepada Kristus. Sehingga tanpa adanya hal itu, kemudian aku berpikir bahwa aku nggak punya sesuatu yang spektakuler, aku nggak punya sesuatu yang signifikan untuk dinyatakan atau diceritakan. No, Injil yang murni itu cukup berkuasa dan tidak perlu kita tambah-tambahkan apapun di dalamnya. Kalau dulu sering Kodef ngasih ilustrasi itu misalkan ada si Picasso itu kan dengan karyanya yang luar biasa. Kemudian kita ngelihat, wah siapa sih yang, apa nama lukisannya? Mona Lisa. Wah Mona Lisa kelihatannya itu kalau tak tambahin andeng-andeng kayak aku ini lebih manis gitu ya. Terus kemudian saya tambahkan satu titik di situ. Jangan gitulah, manis lah andeng-andengku ini John. Maka dengan menambahkan sesuatu yang kita anggap baik, benar, itu akan merusak karya yang seharusnya itu sangat elegan dan memang murni. Tanpa adanya embel-embel mujizat yang terjadi dalam kehidupan. Apakah itu salah? No, itu benar. Itu tidak salah. Ketika kita mengalami, kita punya journey of faith gitu ya, kita punya perjalanan iman kita ngalamin mujizatnya Tuhan, kemudian kita mengalami sesuatu yang supranatural, bukan salah. Dan itu menjadi memang suatu bentuk kesaksian kita, betapa baiknya Tuhan. Tapi inti dari apa yang kita beritakan bukan itunya. Bukan spektakuler dan mujizat yang terjadi dalam hidup, karena Tuhan berproses dengan setiap kita itu dengan cara yang berbeda. Kebenaran Injil yang murni itu cukup. Dan itu juga akan menjadi dasar kepada kita, bagaimana sih penyampaian kita, pelayanan kita, motivasi kita. Apakah memang berfokus kepada Kristus, atau pada akhirnya adalah penerimaan diri kita sendiri, eksistensi diri kita sendiri. Hati-hati. Jadi kembali lagi ya, bukan hal yang supranaturalnya yang salah, no bukan itu. Tapi bagaimana cara kita menyampaikannya dan titik poinnya, powerpointnya, itu yang penting. Poin yang utama itu yang penting. Lakukanlah pemberitaan Injil dan pelayanan Anda dengan hati yang tulus tanpa pamrih dan berfokus kepada Kristus, bukan diri sendiri.
Meskipun Bapak Ibu Saudara pada akhirnya tidak ada seorang pun yang sanggup dan bisa ngejudge apakah orang tersebut murni fokus kepada Kristus, apakah hanya untuk kepentingannya diri sendiri atau bukan. Biarkanlah itu menjadi intimasi dia dengan Tuhan. Apa yang bisa kita responi adalah kita bisa memproses, mengkalibrasi diri kita sendiri dengan kebenaran firman, dan mulailah dari diri sendiri. Gak usah terlalu berfokus dengan proses orang lain, meskipun dalam komunitas kita pada akhirnya akan saling dukung, saling topang satu sama lain. Tetapi ketika berbicara tentang penghakiman, wah ini nanti cerita yang lain lagi begitu, bukan hak kita. Pada akhirnya, biarlah kita sebagai jemaat yang diperlengkapi oleh gembala di tempat ini, dalam komunitas keluarga besar RGCC di sini, yang kita punya tagline, The Home for the Imperfect, itu tidak berhenti kepada imperfectnya, tetapi kita bersama-sama bertumbuh. Kita bersama-sama kenal bagaimana kebenaran Injil itu. Kalau tadi dikatakan Injil lagi, tapi pada akhirnya Injil itu berema. Karena ada pengulangan yang memang terus-menerus dilakukan. Ada satu hal yang terus-menerus dilakukan dengan intensional. Demikian juga dikatakan kan, didiklah anakmu. Pada saat engkau, bagaimana Bapak Alex? Duduk, makan, pergi, berdiri dan berjalan. Itu adalah suatu hal yang memang terus-menerus. Jika engkau diberikan kepercayaan menjadi seorang pemimpin, memiliki misi pemberitaan Injil, memperlengkapi jemaat, dan pada akhirnya mengutus jemaat untuk pada akhirnya pemberitaan Injil ke semua bangsa. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Mari kita menundukkan hati kita. Kita mengucap syukur betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Memang benar hanya karena salib-Mu Tuhan. Hanya karena salib-Mu, hanya karena pengorbanan-Mu di kayu salib itu. Memampukan kami, melayakkan kami. Kami memiliki otoritas karena Kristus telah hidup di dalam kehidupan kami. Kami memiliki kekuatan yang powerful karena Roh Kudus telah Kau kirim dan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Biarkanlah kami meresponi Tuhan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarkanlah kami meresponi bahwa misi pemberitaan Injil itu adalah misi yang juga diberikan kepada kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami pengharapan, perlengkapi kami Tuhan. Biar kami terus berdiri kokoh teguh di dalam iman kami di dalam Engkau. Menghayati pengorbanan Yesus di kayu salib itu cukup untuk kami. Dan ketika kami dibangkitkan bersama-sama dengan Engkau, kami memiliki kuasa memberitakan kabar sukacita, kabar damai sejahtera, kabar Injil itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
kita meneduhkan hati kita dan kita meresponi apa yang sudah disampaikan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa, meresponi apa yang firman Tuhan sampaikan. Mari Roh Kudus, pimpin kami, tuntun kami, untuk kami bisa mengaplikasikannya. Kalau Bapak Ibu Saudara belum tertanam di sebuah gereja lokal, berdoa, aku mau Tuhan, aku mau diperlengkapi, aku mau dilatih, aku mau diajar. Kalau engkau sudah tertanam di gereja lokal, berdoa sama Tuhan. Lebih lagi Tuhan, tunjukkan apa yang harus lebih aku kerjakan di tubuh Kristus-Mu. Ini bukan tentang organisasi rock, ini bukan tentang gembala senior kita, ini bukan tentang penatua-penatua kita, ini bukan tentang saya dan pemimpin-pemimpin di tempat ini. Ini tentang Kristus. Dia harus lebih dimuliakan di atas nama rock, di atas nama gembala senior kita sekalipun. Dia harus lebih dimuliakan. Dia pusat dari gereja ini. Dia pusat dari gerejanya, karena gerejanya ditebus oleh darahnya. Dan tidak ada satu gembala pun yang bisa menebus kita. Hanya Gembala Agung yang sanggup menebus kita. Tidak ada waktu lagi selain sekarang Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau sudah tertanam, aku mau lebih lagi. Aku mau mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, misinya di muka bumi. Responi firman Tuhan. Relakan hatimu untuk diajar, teachable, available, bersedia. Ya, aku bersedia. Aku mau terlibat dalam pelayanan. Tapi sebelumnya perlengkapi aku. Aku mau diajar. Kasih karunia Tuhan turun atas kita. Saya ingat quote dari R.C. Sproul. Akan ada waktunya, a time will come when instead of shepherd feeding the sheep, the church will have clown entertaining the goat. Daripada seorang gembala memberikan makan buat domba-dombanya, pengajaran yang sehat, akan tiba waktunya gereja akan lebih memilih badut untuk mengentertaining kita. Mengentertaining bukan domba tapi kambing. Itu pernyataan yang sangat keras. Karena gereja sedang berada di posisi yang seperti itu. Saya percaya kita bukan bagian kambing itu. Tapi kata firman Tuhan, kita adalah domba. Yang faithful, yang available, yang teachable. Bagi kemuliaan Tuhan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan terimalah berkat Tuhan ini. Domba-domba kesayangan Tuhan, domba-domba pilihan Tuhan. Berkat dari Gembala Agung yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah turun memberikan nyawanya, bukan cuma sekedar bicara, tapi dia menyatakan lewat tindakan yang agung. Dia menyatakan menyelamatkan kita. Terimalah berkat ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepadamu, memberikan kasih karunia dan anugerah. Melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bekerja melalui kita. Menyertai kita. Membangkitkan, mengaktifasi seluruh karunia-karunia roh di dalam diri kita. Untuk membangun jemaatnya. Untuk membangun tubuhnya.
di muka bumi ini menjadi perwakilan-perwakilannya. Bukan tentang kita, bukan tentang roh, tetapi tentang kerajaan Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah seluruh jemaatmu di tempat ini yang sudah ditebus, bukan sekedar mendapat hidup baru, tetapi mendapat panggilan baru, yaitu menggenapi rencanamu. Perlengkapi jemaatmu ya Tuhan, lewat pekerjaan, lewat kampusnya, di tempat mereka belajar, di tempat mereka kuliah, di tempat mereka tinggal. Mereka menjadi saksi-saksimu Tuhan. Urapi kami untuk memberitakan kabar baik ini. Berkat yang terbesar itu yaitu Yesus Kristus itu boleh disampaikan kepada mereka. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, berkat misi ini kami terima, kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat.